Jadi di antara sahabat Nabi itu yang kaya-kaya itu Abdurrahman bin Auf, juga Utsman bin Affan. Itu orang-orangnya kaya-kaya sekali. Dan Rasulullah SAW itu sendiri orang kaya, bukan orang miskin. Rasulullah, dari mana kekayaan Rasulullah? Kekayaannya itu dari berdagang sebelum menikah dengan Khadijah. Sehingga untuk mas kawinnya saja kepada Khadijah dia bisa hampir 100 ekor onta. Begitulah kayanya Rasulullah. Ditambah lagi kekayaan Khadijah setelah beliau menikah dengan Khadijah, jadi kaya. Nah, jadi langkah yang keempat, kalau mau jadi kaya, nikah dengan orang kaya. Baik jadul kayu maupun duda kayu. Rasulullah menikah dengan orang kaya. Siti Khadijah kaya sekali. Nah, kekayaan Khadijah, kekayaan Nabi Muhammad SAW digunakannya untuk berdakwah di jalan Allah. Lama kelamaan perdagangannya hampir gak tersentuh lagi Rasulullah dengan Khadijah. Lama kelamaan berkuranglah kekayaan Siti Khadijah. Setelah berkurang kekayaannya, lama kelamaan hampir habis. Apa kata Khadijah? Ya junjunganku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh kekayaanku, hartaku, kesempatanku aku berikan kepadamu. Sekarang harta kekayaan kita tinggal sedikit dan hampir habis, sedangkan engkau perjuangan engkau masih jauh. Nah, jadi kata Khadijah, kalau seandainya aku mati, hartaku habis untuk membela engkau, nanti engkau belum sampai kepada cita-citamu berdakwah ke seluruh dunia, lalu aku mati, kata Khadijah. Kalau aku mati nanti, lalu engkau melewati suatu sungai untuk menyeberang, tidak ada kayu-kayu yang harus engkau jadikan untuk sebagai tongkat ke sana. Kalau masih ada tulang belulangku, bisa engkau manfaatkanlah tulang belulangku itu untuk sebagai tongkat atau pengganjal jembatan untuk engkau bisa menyeberang ke suatu tempat untuk mendakwahkan kalimatullah di permukaan bumi ini. Menangis Rasulullah karena begitu tingginya pengorbanan seorang wanita yang bernama Khadijah, ibunda kita, Ummul Mukminin, ibu dari orang mukmin seluruh dunia, yakni Siti Khadijah. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, rupanya orang yang sebenar-benarnya kaya itu tidaklah dia merasa kekayaannya itu milik dia, tapi dia merasa kekayaannya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, maka pergi ke alam barzakh juga tidak membawa apa-apa. Paling-paling hanya membawa kain kafan 3 lapis bagi laki-laki, 5 lapis bagi ibu-ibu. Nah, itulah akhir dari perjalanan manusia. Sekaya-kayanya manusia, akhirnya akan tidak membawa apa-apa ketika sampai di alam barzakh. Nah, kenapa dihabiskan oleh Khadijah untuk dakwah? Karena seluruh harta yang sudah dihabiskan untuk dakwah itu dia dapat pahala dan tidak dihisab lagi. Kalau tidak diinfakkan nanti akan dipretengi satu persatu, dapatnya dari mana, lama nanti urusannya. Sampai-sampai Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, kalau nanti dihisab di akhirat, masukkanlah aku dalam kelompok orang-orang miskin, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Kelompok orang miskin, kelompok orang yang sedikit pemeriksaannya,
Orang kaya banyak sekali pemeriksaannya. Nah, karena itu Abdurrahman bin Auf, Khadijah, Utsman sebelum beliau itu wafat diinfakkan dan digunakan untuk masyarakat banyak. Kenapa? Karena supaya tidak dipertanggungjawabkan lagi di akhirat yang banyak itu. Karena sampai di sana perhitungannya banyak sekali. Umpamanya di dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Banyak di antara orang-orang kaya itu yang hasil dapat kekayaannya itu melalui hal-hal yang tidak jujur. Apabila dia menimbangkan sesuatu, mengukur sesuatu untuk orang lain, apa katanya? Apabila untuk dirinya katanya penuh kan, tapi apabila untuk orang lain, dia kurangi ukurannya, dia kurangi timbangannya. Ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yazunnu ala mab'uthun wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun. Nah, seluruh harta kekayaan itu nanti akan ditimbang sampai detil. Nah, dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaumu yab'usun, pada hari berbangkit. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Semua manusia pada waktu itu akan diminta pertanggungjawaban dan berdiri di hadapan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbangan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu besok namanya mizan, hari pertimbangan. Ditimbang segalanya dan diminta pertanggungjawaban. Nah, kembali kita bagaimana menjadi kaya. Itu Abdurrahman bin Auf, rahasianya dapat doa dari ibu bapaknya dan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga bakatnya itu muncul. Bakatnya dalam bidang perdagangan, dan kemudian beliau itu adalah orang yang paling menyukai pasar dan menguasai pasar, dan kemudian beliau suka menabung. Apa yang ditabung oleh Abdurrahman bin Auf? Tabungannya berupa emas. Sekarang banyak juga orang yang menabung emas ya. Nah, itu rahasia dari Abdurrahman bin Auf, menabung dia berupa emas. Dan kemudian beliau mengembangkan dari hasil emasnya itu tadi membeli peternakan. Beternak itu adalah sumber utama di negeri Arab. Jadi peternakan ini sangat penting sekali, karena di negara Arab itu yang rumputnya walaupun sedikit tapi ternaknya subur, apa saja dimakannya. Nah, kalau sudah menguasai peternakan di Arab itu sebagian dari kekayaan sudah berada di tangannya. Kemudian beliau sering bersedekah. Kemudian beliau menguasai makanan pokok. Makanan pokok kalau di sana kurma gandum ya. Kalau kita makanan pokok kita beras. Ketika Lim Swee Lyong, orang terkaya di Indonesia pada zaman Pak Harto, ditanya
kepada beliau, apa rahasia kamu menjadi kaya? Ya saya berdagang, katanya. Ya apa rahasia perdaganganmu? Rahasia perdagangan saya adalah berdagang sesuatu yang tidak mungkin tidak dibeli orang, pasti dibeli orang. Nah, itulah perdagangan saya. Jadi kalau kita menjual sesuatu yang tak mungkin tak dibeli orang, kita tidak akan pernah rugi, gitu. Paling-paling kita dapat untung sedikit, tapi rugi tidak pernah. Lalu ditanya lagi kepada beliau, apa dia yang Anda jual? Sesuatu yang tidak pernah tak dibeli orang. Adalah katanya beras dan gandum. Jadi ekspor gandum dari luar negeri impor ke Indonesia, dia yang menangani. Dari gandumnya itulah orang pabrik kue minta dengan dia, pabrik roti minta dengan dia. Dia menyuplai seluruh Indonesia. Dia hanya perantara saja, ambil untung dari luar negeri. Dan itu diberikan oleh Pak Harto pada waktu itu. Jadi kaya dia. Bagaimana? Jualah sesuatu yang tak mungkin tak dibeli orang. Kalau di Arab itu air, perdagangan air, ternak, tak mungkin orang tak beli ternak. Di Arab tak mungkin orang tak beli air. Maka banyaklah orang mengambil hal yang pokok, jual air, jual ternak. Kenapa air begitu berharga di Arab? Karena memang daerahnya panas, susah mendapatkan air. Mereka pada waktu itu menjual air pakai kantong kulit kambing, kulit unta yang dia lembab, dijahit dan tidak keluar air waktu itu. Karena plastik pada zaman Abdurrahman bin Auf belum ada. Nah itu rahasianya orang menjadi kaya. Jualah sesuatu yang tak mungkin tak dibeli orang, beras dan gandum. Nah kemudian Abdurrahman bin Auf katanya utamakan modal itu dari diri sendiri. Nah jangan banyak berutang pada sedikit. Gunakan modal dari diri sendiri. Kemudian hanya menjual produk di samping pasti laku, pasti dibeli orang, pilihlah yang berkualitas. Nah, jadi banyak di antara beras umpamanya gandum yang berkualitas itu di dia. Yang berkualitas itulah yang harus dijual. Yang dijual hanya yang berkualitas. Itu kuncinya. Kemudian rahasianya lagi kata Abdurrahman bin Auf. Ini kekayaan versi Abdurrahman bin Auf. Yakni tidak boleh mengambil untung terlalu banyak. Orang kadang-kadang ingin mengambil untung terlalu banyak sampai tidak laku bertahun-tahun. Ambil untung sedikit, tapi lakunya tiap hari ada. Itu ilmu Cina sebagian dia ambil itu. Untungnya dikit lah katanya, tapi lancar setiap hari. Kalau kita kadang-kadang pedagang kita ingin untung besar, tapi kadang-kadang susah lakunya, sehingga tidak berputar. Itu rahasia Umar bin Auf untuk dia menjadi kaya, mengambil untung tak terlalu banyak, sedikit. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, utamakan kejujuran. Jadi jujur harus jujur. Menimbang jujur menjanjikan suatu barang belum ada, nanti besok pagi ada. Jujur, memang sebenarnya ada. Usahakan. Kalau perlu nak tidur dia pada malam hari itu untuk mengadakan, kena janji besok pagi orang akan mengambil barangnya. Begitulah yang ditampilkan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi orang-orang yang berbakat, yang tidak berbakat dagang pun kalau mau mengikuti langkah-langkah dari Abdurrahman bin Auf, insya Allah bisa menjadi kaya, bisa mengalir bakatnya. Dan kemudian punya banyak teman. Nah, sering silaturahim. Jadi silaturahim itu membuat orang jadi murah rezeki.